saya waktu itu sedang jengkel, sedang benci, sedang dendam sama seseorang, akhirnya keluar gitu. Dan ketika si ibu ini membaca tulisan saya langsung dipeluk sih sebenarnya. Kamu ternyata nyimpan dendam sedalam ini ya, Mas. Nah, halo teman-teman. Malam ini saya mau cerita sedikit tentang apa yang saya alami akhir-akhir ini. Semoga bisa menjadi pembelajaran buat teman-teman semua, dan semoga saja tidak terjadi buat kalian ya. Sekarang tanggal 23 Januari jam 23:14, dan saya baru pulang teman-teman ini. Tadi seharian saya itu muter-muter ke beberapa tempat yang ada di dekat-dekat sini saja, nyobain KRL, nyobain naik beberapa moda transportasi. Intinya hari ini saya bertemu banyak sekali orang dan banyak sekali cerita. Dan kenapa saya lakukan hal ini? Karena mungkin teman-teman tahu akhir-akhir ini apa yang saya alami, bagaimana kondisi dunia perstorian saya, dunia postingan-postingan saya itu memang dihiasi dengan postingan-postingan galau teman-teman ya. Ya memang dari akhir 2023 sekitar November Desember itu saya merasa nggak ada sesuatu yang salah dalam hidup saya gitu. Sebenarnya sudah mulai dari sekitar Oktober November gitu teman-teman. Jadi apa yang saya lakukan tuh sepertinya ya saya merasa nggak ada manfaatnya buat diri saya dan juga buat orang lain gitu. Dan cerita-cerita ya yang saya buat, atau postingan-postingan yang saya buat, atau konten-konten yang saya buat, saya tuh merasa apa ya? Saya merasa di dunia ini saya orang yang paling kesepian, satu, yang kedua paling nggak bermanfaat. Terus banyaklah cerita-cerita rasa-rasa yang saya alami kala itu. Dan karena apa ya saya itu nggak pengen ganggu siapapun, teman-teman gitu, terutama di circle saya yang deket-deket. Saya tuh nggak pengen ganggu banyak orang gitu. Apa yang sudah saya alami ya mungkin saya curhatnya sama Tuhan gitu. Tapi ternyata buat saya nggak cukup gitu curhat sama Tuhan aja. Saya butuh orang yang bisa menjawab, oh gini lo goblok gitu ya, apa yang lo lakuin tuh salah gitu, apa yang lo lakuin tuh seharusnya kayak gini. Nah gue butuh seperti itu teman-teman. Dan mungkin Tuhan ngasih beberapa jawaban atas doa-doa saya. Dan saya juga merasa Tuhan sudah mengirimkan banyak sekali doa, banyak sekali jawaban lah dari doa-doa saya. Tapi saya butuh teman untuk cerita. Nah, karena saya orang yang nggak enakan, terus nggak pengen ganggu teman-teman saya, terutama di circle saya, akhirnya saya memendam sendiri gitu. Terus ternyata semakin numpuk, akhirnya itu mengendap teman-teman. Dan akhirnya beban yang saya bawa itu terasa begitu berat sekali gitu. Dan ya teman-teman bisa lihat sendiri ya kayak gitu. Di status saya, kalau teman-teman ngikutin di story yang saya buat tentang kekecewaan, tentang keketiran, tentang banyak hal lah, yang masalah-masalah yang saya hadapi. Bahkan saya itu merasa apa ya, ketika kita punya satu teman dekat, teman jalan, ketika dia dekat dengan orang lain gitu, merasa apa ya, bukan iri sih, cemburu gitu. Padahal saya juga nggak punya rasa apa-apa gitu sama dia. Saya cuma butuh tempat untuk cerita. Dan tapi anehnya saya kan nggak mau ngerepotin ya, nggak pengen repotin. Tapi saya butuh tempat cerita. Nah bingung kan, saya juga bingung sebetulnya. Akhirnya mengendap, dan beban itu semakin berat banget hingga akhir tahun kemarin tuh puncaknya teman-teman. Dan mungkin kayak teman-teman lihat, saya tuh kemarin pernah naik motor sampai ke Bangko, ke tempat makamnya ibu saya. Itu sekitar akhir Desember, bukan akhir Desember, pertengahan lah, awal-awal Desember kalau nggak salah. Tadinya tuh pengen naik motor aja sampai ke
anyer gitu sampai ke pantai. Oh sudah, saya akan meluapkan semuanya di pantai. Teriaklah apalah gitu. Ternyata dari pantai ke akhirnya saya ke Labuan, pengennya sisir selatan gitu. Ya udah saya nyisirin pantai sampai ke Bayah, sampai ke mana? Sumur, sampai ke Taman Nasional Ujung Kulon. Tapi ternyata pas sampai Labuan malam itu saya tiba-tiba keinget gitu. Keinget almarhumah ibu saya di Bangko. Terus dan akhirnya saya putar balik ke Merak ke penyeberangan lagi, ke Merak lagi, seberang ke Lampung, nyisirin jalur Sumatera dengan motor yang bannya sudah gundul. Terus melewati jalur-jalur yang konon katanya jalur begal gitu. Tapi ya lillahi ta'ala saya sampai di Bangko dengan baik. Saya sempat nyekar, berdoa, bercerita banyak sekali dengan di kuburan ibu gitu, di kuburan almarhumah ibu saya. Di sana ya pasti nangis ya. Satu kangen, kedua cerita yang selama ini mengendap akhirnya keluar di situ gitu. Tapi ternyata saya nggak butuh jawaban. Saya nggak dapat jawaban gitu teman-teman. Saya nggak bisa. Saya pengen ada orang yang ngetok kepala saya, goblok lu jangan kayak gitu, kayak gini lu tolol lu kayak gitu. Saya butuh yang seperti itu. Tapi saya nggak dapat jawaban itu. Akhirnya ya sudah, setelah cerita beban sedikit berkurang sih sebenarnya. Pas pulang saya sudah mulai agak seneng ceria gitu lah. Tapi ternyata nggak selesai gitu di situ. Hingga akhirnya saya memberanikan cerita waktu itu sama Wira kalau nggak salah. Terus saya dapat feedback dari dia dan ada ada beberapa hal yang memang nggak bisa saya ceritakan gitu loh, nggak bisa saya ceritakan ke sahabat, ke circle terdekat saya kala itu. Ya saya nggak tahu kenapa gitu. Akhirnya saya nggak bisa cerita lah teman-teman. Akhirnya Wira ngomong gini, Mas, sebenarnya apa yang kamu alami ini bisa kamu ceritakan ke ahli, karena memang ada ahli yang mempelajari tentang ilmu ini gitu loh. Dan dia adalah psikolog atau psikiater gitu. Akhirnya saya konsultasi sama salah satu psikolog di Jakarta, ngobrol banyak sekali. Yang pertama ya itu tadi, saya merasa nyaman ngobrol gitu dengan seorang ahli lah. Karena saya butuh jawaban gitu atas apa yang saya alami selama ini gitu. Di situ banyak emosi saya keluar, senangisnya lah pokoknya. Ketawa seketawa-ketawanya, karena sebenarnya saya pengen mengetawain hidup saya seperti itu teman-teman. Tapi ya itu, akhirnya saya bisa ketawa lepas, bisa ngobrol banyak hal apa yang nggak bisa saya ceritakan ke orang, ke teman, ke saudara. Akhirnya lepas di situ, dan ternyata sudah parah teman-teman. Saya disuruh banyak isi kuesioner dan sebagainya gitu. Mas, ya untung kamu datang ke orang yang tepat gitu, ke tempat yang tepat, bukan orang yang tepat, ke tempat yang tepat yang mungkin bisa menolong kamu. Tapi sebenarnya kunci jawabannya ada di kamu sendiri gitu. Kamu mau melakukan nggak gitu. Dan ya udah, saya ikutin saran beliau. Dan ketika saya cerita bahwa saya suka menulis, dan si ibu psikolog ini juga, ya udah luapkan aja semua emosi yang kamu rasakan hari itu, luapkan aja gitu pokoknya. Kamu pengen nangis, apa yang membuat kamu nangis? Kamu pengen ketawa, apa yang membuat kamu ketawa hari itu? Kamu sedih, apa yang membuat kamu sedih? Nah, itu bisa dicari akar masalahnya tuh dari mana gitu. Nah, akhirnya ya sudah, tiap hari tuh saya nulis teman-teman. Bahkan di depannya beliau, saya waktu itu sedang jengkel, sedang benci, sedang dendam sama seseorang. Akhirnya keluar gitu. Dan ketika si ibu ini membaca tulisan saya langsung dipeluk sih sebenarnya. Kamu ternyata nyimpan dendam sedalam ini ya, Mas. Ya gitu sih.
Akhirnya saya dipeluk, dan jangan sampai dendam ini meluap gitu. Karena kamu sendiri yang akan rugi sebenarnya gitu. Tapi akhirnya setelah saya nulis itu tentang perasaan saya, tentang emosi saya yang meluap itu, saya jadi lega gitu loh teman-teman. Saya jadi lega, dan akhirnya saya juga cerita ke Mas Wira tentang tulisan itu, dan dia juga geleng-geleng, lo sedendam itu ya sama orang gitu. Dan ya, tapi akhirnya ya untungnya saya itu ketemu dengan orang yang tepat teman-teman. Ketemu orang yang tepat, ketemu orang yang bisa ngasih jawaban, ketemu orang yang bisa menganalisa dari masalah apa yang saya rasakan gitu. Ya itu gitu, akhirnya dari situ mulai di benang merahnya mulai di apa ya, diurut, kalau orang Jawa bilang itu diurai apa yang membuat saya sedih, apa yang membuat saya dendam, apa yang membuat saya merasa kesepian, merasa sepi, apa yang membuat saya merasa nggak berguna di dunia ini, di lingkungan keluarga, di masyarakat, di circle teman-teman, di para subscriber saya, di para follower saya di ini. Saya merasa seperti itu, dan akhirnya ya alhamdulillah sedikit demi sedikit mulai terurai, cerita-cerita itu, benang kusut itu mulai terurai, dan saya banyak sekali menulis teman-teman, karena salah satu luapan emosi itu ketika sudah saya tulis itu sedikit ringan gitu loh, sedikit ringan. Bahkan saya membacanya kembali, gila, gue bisa punya rasa seperti ini ya gitu. Saya juga nggak pernah nyangka, tapi ketika emosi ini saya luapkan dengan menulis, sedikit lebih ringan lah, sedikit terbingin. Nah, ketika itu mulai terurai terus, dan banyak sekali catatan-catatan yang saya buat dan mungkin insya Allah nanti kalau ada rezeki akan saya buat sebuah buku kompilasi kecil supaya teman-teman bisa baca juga dan nggak mengalami apa yang saya rasakan. Itu sih. Jadi kadang seharian tadi ini saya keliling muter aja gitu, melihat, mengamati apa yang orang lakukan gitu. Para pejuang KRL yang tiap pagi berjibaku dengan pet-petan, dengan kereta yang rusak, dengan AC yang mati di dalam kereta, dengan dorong-dorongan ketika sampai di stasiun. Banyak hal lah, dan dari situ saya merasa beruntung gitu teman-teman. Saya tidak mengalami seperti itu. Saya masih dapat kemudahan yang saya rasakan. Saya bisa kerja dari manapun saya ingin kerja gitu. Terus lagi muter-muter lagi, dan cerita-cerita kecil itu ternyata membuat hati ini sedikit luluh gitu. Dan saya juga selalu berdoa pada Tuhan bahwa Tuhan lembutkan hati saya yang sudah keras gitu. Karena ketika hati kita sudah keras, kita sudah tidak peduli dengan orang lain, kita sudah merasa sendiri, ya kita nggak tahu gitu. Kalau saya ngerasa kayak gitu teman-teman. Jadi dalam doa saya selalu menyempatkan atau menyelipkan satu kata, Tuhan lembutkan hati saya. Itu sih. Dan seharian tadi nih saya banyak belajar gitu. Saya banyak belajar, banyak mulai mengurai dendam itu sudah tidak ada lagi, dan saya sudah mulai bisa ketawa tadi teman-teman. Saya ketawa, bisa bercanda dengan orang yang saya temui di perjalanan, dengan orang yang saya temui di stasiun, ngobrol dengan driver ojek online. Saya bercanda dengan banyak hal lah, tentang kehidupan, tentang itulah teman-teman. Bahkan tadi tiba-tiba saya datang ke rumah Mas Wira, ya sebenarnya saya pengen ketemu aja, dan
Dan saya ucapkan terima kasih juga buat teman-teman yang kemarin sempat nengokin ketika saya dalam kondisi tidak baik-baik saja, ternyata masih ada yang peduli gitu. Dan dari situ saya juga nggak ngerasa sendiri sih. Saya punya teman, saya punya Tuhan, saya punya Gusti Allah. Dan tadi siaran memang puncaknya sih teman-teman, puncak dari apa yang saya rasakan selama ini. Dan ya mudah-mudahan besok saya bisa bangun dengan semangat yang baru, dengan sesuatu yang sudah semua saya luapkan selesai gitu. Dan tadi sebenarnya ide membuat video ini baru muncul tadi ketika saya perjalanan pulang dari stasiun Rawabuntu, dari stasiun Cisauk, karena motor saya titip di situ. Pulang di depan dekat Kubik itu saya menepi sebentar karena ingin nulis. Biasa kalau ada ide gitu saya selalu tulis, berhenti karena ide tuh nggak datang 2 kali. Ketika sudah hilang ya sudah gitu. Nah, saya tulis note kecil tentang rencana membuat video ini. Tiba-tiba saya didatengin sama patroli polisi teman-teman. Tiba-tiba di keliling saya udah banyak polisi yang dengan lampu-lampu yang kelip-kelip itu, patroli. Saya pikir, saya mungkin saya dipikir sedang transaksi apa gitu, karena sedang ngetik kan, sedang pegang HP di situ. Terus ada, Bapak mau izin, Bapak sedang ngapain gitu, si pak polisinya. Saya cuma bisa ketawa sih sebenarnya pas lihat bapaknya mukanya. Ini Pak lagi nulis note, gue bilang, lagi nulis note script gitu. Si bapaknya bilang, Bapak tidak menunggu seseorang. Enggak, saya lagi nulis note aja, mungkin lagi ada ide, saya menepi sebentar. Enggak mungkin saya lagi nulis sambil naik motor, saya nulis kan juga membahayakan orang. Si bapaknya, mohon izin untuk dokumentasi. Enggak Pak, nanti dokumentasi nanti tulis cerita-cerita lain lagi, saya lagi nunggu narkoba atau apa gitu. Enggak lah, enggak usah didokumentasikan, jangan difoto juga, saya enggak ngasih hak untuk Bapak mau motret saya gitu. Akhirnya ya udah, mereka izin pamit. Dan ya itu kejadian random sih teman-teman. Padahal itu masih sekitar jam berapa tadi, jam 10, setengah 11, jam 10 lah di situ, di pinggir jalan, dan itu jalan gede gitu loh. Kenapa saya menepi ya karena saya ingin nulis, karena biasanya kalau saya ada ide seperti itu teman-teman, saya paling enggak saya tulis ide apa yang saya ada di kepala di note kecil. Kalau nggak bawa buku catatan, saya biasa nulis di note handphone aja, tapi lebih sering prefer di buku catatan karena pernah pengalaman handphone saya rusak, ngehang, bootloop itu, semua note saya hilang gitu, ya sudah, lebih seneng di itu. Dan ya akhirnya malam ini saya bisa cerita ke teman-teman dengan mulai tersenyum karena sudah lega semua, plong teman-teman. Intinya gini, ketika kalian punya masalah dan kalian nggak nemuin jawabannya gitu, datanglah ke ahli ya teman-teman. Jangan datang ke orang yang salah gitu. Bisa jadi kalian cerita malah aib kalian akan terbuka semua. Ketika kalian datang ke psikolog atau ke psikiater, mereka punya jawaban dari apa yang sudah kita alami, karena ilmu yang mereka pelajari selama ini tuh ilmu pasti gitu. Ilmu pasti yang bisa dipelajarin gitu, dan sifat-sifat manusia ini sebenarnya bisa dipelajari. Dan ketika si Bu Linda, thank you banget, dangke banyak, syukur dofu, terima kasih banyak sudah menolong hidup saya untuk tetap hidup. Karena kemarin sempat ada pikiran juga, kalau sudah ada nggak ada gunanya di dunia, ngapain gue hidup gitu. Amit-amit lah, nauzubillah min dzalik. Akhirnya saya bisa ketemu beliau, alhamdulillah. Dan ya intinya itu teman-teman, kalau kalian punya masalah apa, nggak ada tempat cerita, para psikolog Indonesia akan terbuka lebar tangannya untuk mendengar cerita kalian. Para psikiater akan terbuka lebar untuk mengobati kalian yang butuh pengobatan, karena psikolog itu tidak bisa, setahu saya psikolog itu nggak bisa ngasih obat kalau kalian sudah butuh obat. Hanya psikiater, dan orang yang datang ke psikiater bukan orang gila teman-teman.
Jadi banyak orang yang datang ke sana nyangkanya, oh kamu sudah gila ya datang ke psikiater. Enggak. Karena jiwa itu juga butuh diobati gitu loh. Jadi selain raga, kita butuh jiwa yang tenang gitu. Dan ternyata apa yang saya alami mungkin enggak berlaku di semua orang. Dengan mendekatkan diri kepada Tuhan mengurangi tapi tidak menyembuhkan ya apa yang saya alami. Jadi saya tetap butuh ahli yang bisa ngasih jawaban atas apa yang saya alami selama ini. Dan alhamdulillah malam ini jam berapa sekarang? Tanggal 23 Januari hari Selasa jam 23:34 saya sudah bisa kembali tersenyum. Dan insya Allah kedepannya akan kembali berkarya, membuat cerita-cerita perjalanan, cerita-cerita menarik, membuat konten-konten yang mungkin bisa menghibur, memberikan sedikit pelajaran buat teman-teman, memberikan sebuah pandangan lain tentang perjalanan yang biasa saya lakukan dari dulu. Dan penting juga buat teman-teman, ketika kalian merasakan apapun itu, tulis. Karena terbukti buat saya, menulis itu mengurangi beban yang ada dalam diri kita gitu. Beban yang sangat berat sekalipun, dan kalau saya tulis biasanya akan sedikit berkurang. Dia nggak menyembuhkan, nggak meredakan, tapi sedikit meredakan lah apa yang saya alami gitu dengan beban hidup. Saya ambil nafas dulu ya teman-teman. Nah itu, bahkan pas lagi parah-parahnya apa ya, kayak mungkin teman saya nggak banyak circle, semakin kesini juga teman atau sahabat akan terseleksi sendiri oleh alam, nggak banyak. Jadinya ketika ada satu dia ketemu teman baru gitu ya, saya jadi iri banget gitu. Bahkan apa ya, dibilang dendam enggak juga gitu loh. Dan ya gitulah, saya merasa kehilangan seseorang gitu, yang mungkin akan jadi tempat cerita, akan jadi berbagi gitu. Tapi ternyata dia lebih sibuk dengan yang lain. Itu juga membuat jiwa yang udah nggak stabil makin nggak stabil gitu teman-teman. Dan itu membuat depresinya makin parah. Dan untungnya sekali lagi saya ketemu dengan orang yang tepat, saya ketemu dengan seorang ahli yang tepat, dan ya akhirnya semuanya tidak hilang semuanya, pasti akan menjadi catatan dalam hidup saya. Suatu saat ketika saya membaca lagi tulisan-tulisan saya itu, yang saya tulis di depan psikolog yang saya temui kemarin, ya itu gila, gue pernah sedendam itu sama orang gitu. Dan untungnya saya datang ke orang yang tepat ketika dendam itu tetap membara, banyak hal-hal bodoh yang akan saya lakukan. Saya juga nggak tahu akibatnya seperti apa. Tapi untunglah saya masih diselamatkan sama Gusti Allah, sama Tuhan. Saya dipertemukan dengan beliau ini. Dan saya yakin apa yang sudah saya alami itu sudah tergaris dan sudah tersurat dengan catatan takdir saya di tangan Tuhan gitu. Dan saya selalu percaya bahwa Tuhan tidak akan menguji kita di luar kemampuan kita. Pasti dia sudah tahu kita akan bisa melewatinya. Tinggal gimana cara kita bersabar, cara kita bertawakal dari masalah yang kita alami, yang sudah Tuhan kasih ke saya. Itu sebuah pelajaran hidup yang mungkin nggak akan saya lupakan seumur hidup. Dan terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang selama ini peduli dengan keberadaan saya di dunia ini. saya kalau cerita kemarin sama Mas Wira waktu touring ke Bangkok itu, ke makamnya ibu saya itu, saya tuh pengen ya sudahlah, saya pengen dikubur di sampingnya ibu saya gitu. Saya sampai Mas Wira
Bodoh banget emang mas gitu. Di dunia ini masih enak, masih banyak tempat yang masih belum lo datengin, masih banyak hal-hal yang belum bisa lo yang belum lo lakuin gitu, masih banyak mimpi yang mungkin belum kesampaian gitu. Setelah saya mikir, iya ya, ketika kita dalam depresi yang kuat, hal-hal bodoh yang nggak kita pikirkan nggak pernah kita pikirkan selama ini itu muncul gitu. Dan mungkin disitulah setan bekerja, teman-teman. Ketika hal-hal bodoh sudah kita lakukan, terus setan akan bersorak-sorai gitu loh di situ. Dan ya itu tadi, mungkin depresi yang terjadi di Indonesia, kasus-kasus bunuh diri, kasus kriminal, itu juga nggak jauh-jauh dari situ sebenarnya, tentang orang depresi kehimpit suatu masalah, depresi tentang kecewa dengan keadaan di sekelilingnya, depresi dengan keadaan keluarga yang mungkin mengecewakan, depresi dengan pertemanan yang mungkin dalam tanda kutip toksik gitu, dalam sebuah hubungan percintaan yang gagal. Banyak sekali sih hal-hal yang membuat seperti itu. Dan saya berharap kedepannya tidak ada lagi cerita-cerita seperti ini, cerita-cerita tentang depresi yang akhirnya berbuat hal bodoh dan merugikan diri sendiri dan juga orang lain gitu. Ya, alhamdulillah saya sudah bisa bernafas lega, sudah mulai mikir lagi minggu depan ngetrip kemana teman-teman, jalan kemana lagi gitu. Dan ya mudah-mudahan video ini nanti ketika saya lihat di suatu saat nanti akan banyak memberikan informasi tentang diri saya di masa lalu gitu teman-teman. Ya semoga saja ini fokus saya nggak lihat tuh kameranya di sana karena nggak ngeset apa-apa, udah ngeset kamera aja, terus ini ngerekord audionya di sini. Ya itu sih teman-teman, intinya hal yang kalian alami saat ini, hal terburuk apapun yang kalian alami saat ini, percaya pasti akan ada jawaban atas apa yang sudah kalian alami gitu. Tuhan masih sayang kita kok teman-teman. Saya yakin kalau Tuhan tidak sayang saya kala itu, saya sudah diizinkan untuk menabrakkan diri ke truk-truk yang lewat di jalur Sumatera yang sangat kencang itu. Tapi saya yakin Tuhan masih sayang kepada saya, dikasih kesempatan hidup untuk kedua kalinya, untuk kesekian kalinya lah. Dan ya semoga saja cerita hidup kedepannya akan diisi dengan sebuah kegembiraan, sebuah sukacita, sebuah momen-momen yang gak akan mungkin saya lupakan dalam seumur hidup. Ya itu aja mungkin teman-teman cerita yang saya alami, dan mohon maaf kalau teman-teman terganggu dengan status saya akhir-akhir ini, dengan cerita-cerita konten saya yang ini Mas Bulang kenapa depresi ya, Mas Bulang kenapa. Dan saya yakin aura-aura negatif dari konten-konten itu juga membuat beberapa orang gak nyaman, karena ketika kita membuat konten-konten yang negatif atau konten-konten yang toksik, yang apalah itu, akan berimbas kepada kita yang melihat gitu. Dan ya semoga saja nggak ada lagi ya hal-hal seperti itu ya teman-teman. Mudah-mudahan saya berharap juga kedepannya akan membagikan konten-konten, akan share cerita-cerita perjalanan yang menarik yang bisa menginspirasi teman-teman untuk lebih mencintai negeri ini, lebih mencintai diri sendiri, lebih menghargai diri sendiri, lebih menghargai jeripayah teman-teman yang sudah sayang ke kita, keluarga yang sudah sayang ke kita. Ya, akhir kata itu mohon maaf sebesar-besarnya buat semua pihak yang sudah dirugikan dengan kekonyolan saya akhir-akhir ini. Mohon maaf sekali. Dan dari hati yang paling dalam saya memohon maaf atas hal-hal kekonyolan yang saya lakukan.
Ya, mungkin itu saja teman-teman. Sekarang sudah jam 23.44 hari Selasa tanggal 23 Januari 2024. Ya, mungkin itu aja cerita yang bisa saya bagikan. Sudah berapa menit ini? Sudah hampir 30 menit. Oke, terima kasih buat teman-teman. Semoga cerita ini bisa menginspirasi teman-teman lebih menghargai diri kita, lebih ya kalau kalian punya masalah, datanglah ke ahli. Karena ketika datang ke tempat yang salah, ketika ketemu dengan orang yang salah, masalah kalian nggak akan selesai, tapi yang ada malah makin konyol dan makin berat gitu. Kalau saya kebetulan saya disarankan sama Mas Wira, dan saya yakin saya ketemu Wira waktu itu juga pasti ada rahasia Tuhan di situ. Dan saya selalu percaya sungguh besar rahasia Tuhan buat umatnya. Ya udah, kita nikmatin aja, kita jalani hidup sebagai umatnya Tuhan, umatnya Gusti Allah. Ya, kita syukuri nikmat yang sudah beliau kasih. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton. Semoga ceritanya bisa memberikan sedikit inspirasi buat kalian. Dan sampai ketemu di cerita-cerita selanjutnya. Ini kayaknya buat podcast kayak gini asik kali ya. Nanti deh kapan-kapan saya ngobrol-ngobrol lagi. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat ya teman-teman.